Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana mencari sebuah judul dan bagaimana kita mahasiswa menetapkan judul penelitian kita. Dalam penelitian beberapa perguruan tinggi menetapkan bahwa 10 mahasiswa, 4-6 mahasiswa gagal dalam menyelesaikan skripsi. Mahasiswa bingung apa judul yang akan diambilnya dan apa judul yang akan ditetapkan dalam penelitian skripsi. Dalam hal ini, saya akan menjelaskan step by step atau tahapan demi tahapan bagaimana kita mendapatkan sebuah judul dalam penelitian. Dalam penelitian skripsi, sebuah judul tidaklah merupakan angan-angan, tetapi judul tersebut dapat kita peroleh di tempat penelitian. Sebelum kita melaksanakan penelitian, kita mengadakan terlebih dahulu studi awal. Kita menentukan di mana tempat pelatihan kita, sehingga kita dapat meneliti dengan cepat dan tepat. Setelah kita mendapatkan tempat penelitian kita mengadakan studi awal di tempat penelitian kita. Kemudian setelah kita mengadakan studi awal di tempat penelitian, maka kita cari masalah yang terdapat di tempat penelitian kita. Masalah tersebut kerap terjadi di suatu perusahaan atau di suatu kantor. Dan dengan itu, masalah tersebut kita angkat dalam penelitian kita. Bagaimana caranya? Setelah kita mengadakan studi awal, kita langsung berbaur dengan karyawan. Kita pergi ke tempat penelitian kita berbaur dengan semua karyawan. Kemudian kita rekam masalah apa yang terjadi di perusahaan tersebut atau di kantor tersebut. Kita cari masalahnya. Ya, kemudian kita buat daftar inventaris masalah. Kita buat DIM-nya, daftar inventaris masalah. Semua kita tampung masalah-masalah yang ada di perusahaan tersebut. Yang tentu yang kita dapatkan dari karyawan. Kalau kita tidak berbaur dengan karyawan tersebut, maka masalah-masalah yang terjadi di perusahaan tersebut tidak akan terungkap. Oleh sebab itu, ketika kita mengadakan studi awal, kita berbaur dengan mereka, kita rekam, ya, kita ambil, ya, kita buat daftar inventaris masalah di perusahaan tersebut. Dari daftar inventaris masalah tersebut, ya, dari DIM tersebut, maka setelah kita mendapatkan DIM, daftar inventaris masalah, seperti yang saya jelaskan di atas, bahwa daftar inventaris masalah tersebut terdapat puluhan bahkan ratusan masalah yang ada di perusahaan tersebut. Jadi kita telah mendapatkan daftar inventaris masalah. Dari daftar inventaris masalah ini, kita pilih berapa variabel
yang akan kita tentukan dalam penelitian kita. Pilih dari daftar inventaris masalah yang paling dominan, yang modus terjadi di perusahaan tersebut. Kita ranking 1, 2, 3, 4 daftar inventaris masalah tersebut. Setelah kita tentukan berapa variabel yang akan kita pilih menjadi variabel dalam penelitian kita. Misalnya, yang paling dominan terjadi di perusahaan tersebut adalah kepemimpinan. Itu variabel yang pertama. Itu sebagai X1. Variabel pertama, kepemimpinan. Bagaimana seorang pemimpin? Kepemimpinan menurut Sugiono adalah bagaimana cara seorang pemimpin yang mempengaruhi bawahannya sehingga bawahannya dengan rela mengerjakan perintah-perintahnya, tentu dengan goal, tujuan dari perusahaan tersebut. Apakah seorang pemimpin itu bersifat jujur, adil, semangat, terbuka, dan lain-lain. Itu variabel pertama sebagai X1. Kemudian dari daftar inventaris masalah yang paling dominan adalah kompensasi. Kompensasi adalah balas jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya. Kompensasi bisa berupa gaji, bisa berupa insentif, bisa berupa lembur, dan sebagainya. Bagaimana kompensasi itu diberikan oleh perusahaan? Maka X2 kita tentukan. X2 sudah kita dapatkan. Kemudian variabel yang ketiga, kinerja. Kinerja adalah menurut Sikolkit, kinerja adalah hasil kerja, prestasi kerja yang dilakukan oleh karyawan untuk menunjang atau menuju goal dari perusahaan tersebut. Bagaimana kinerja dari karyawannya? Apakah kinerja dari karyawannya tersebut sudah sesuai dengan SOP dari perusahaan? Sudah sesuai dengan target-target yang diberikan oleh perusahaan. Nah, dari ketiga variabel tadi, ya, sebelumnya kita sudah menentukan X1, X2, dan kinerja ini adalah sebagai Y. Ya, jadi X1 dan X2 variabel independen, variabel yang mempengaruhi kinerja. Sedangkan kinerjanya sebagai variabel Y. Maka kita dapat merangkai menjadi satu judul, yaitu pengaruh kepemimpinan kompensasi terhadap kinerja karyawan pada PT Angin Ribut. Nah, kita sudah mendapatkan sebuah judul. Bagaimana kelanjutannya? Bagaimana membuatnya ke latar belakang? Yang pasti kita akan menetapkan variabel-variabel tadi dalam penelitian kita. Dan judul sudah kita dapatkan, tinggal kita melangkah ke penulisan selanjutnya. Demikianlah anak Bapak yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan kita tidak bingung dalam menentukan judul. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan dalam menetapkan judul. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.